Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo, selamat jumpa lagi Sobat Muda. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang sifat koligatif larutan. Kali ini kita akan bahas untuk bagian kedua, yaitu tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang kenaikan titik didih. Ya, sekarang kita amati diagram PT berikut ini. Kita lihat, masih ingat ya, yang warna hitam ini adalah pelarut dan warna hijau ini adalah larutan. Baik, sekarang kita lihat di sini ada titik didih pelarut pada 1 atmosfer. Untuk air, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Jika kita gunakan larutan lain, maka titik didihnya lebih dari 100 derajat Celcius. Maka kita akan fokus pada daerah ini, antara 100 dengan harga lain, yang kita sebut ini sebagai delta TB. Kita gunakan simbol delta TB, B singkatan dari Boyle. Ya. Kemudian kita lihat pada bagian bawah. Nih. Angka delta TB kita peroleh dari sini setelah kita tarik garis lurus ke bagian bawah. Dan di sini TB larutan lebih tinggi daripada TB pelarut. Dan kita peroleh delta TB sama dengan TB larutan dikurangi dengan TB pelarut. Kalau pelarutnya kita gunakan air, berarti kita kurangkan dengan 100 derajat Celcius. Selanjutnya, delta TB ini harganya selalu positif, lebih dari 0. Nah, perlu kalian ingat, TB itu adalah titik didih larutan, TB 0 itu titik didih pelarut, dan delta TB adalah kenaikan titik didih. Selanjutnya, kita akan bicarakan untuk larutan non-elektrolit terlebih dahulu. Nah, untuk larutan non-elektrolit berlaku delta TB sama dengan KB kali M. Apa itu? Delta TB adalah kenaikan titik didih dalam derajat Celcius. M adalah molalitas larutan dalam satuan kilogram per mol. Dan KB itu tetapan kenaikan titik didih molal pelarut dalam satuan derajat Celcius per molal. Nah, kita tadi menggunakan molal atau molalitas. Perlu kita ingat kembali, molalitas itu diperoleh dari N per P. Jumlah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam satuan kilogram. Bisa juga M kita peroleh dari M sama dengan W per MR kali 1000 per P. W di sini adalah massa zat terlarut. Kemudian P adalah massa pelarut dalam satuan gram. Karena dalam satuan gram, maka pada bagian atas di sini kita gunakan angka 1000. Nah, ini adalah keterangannya. M molalitas, N jumlah mol zat terlarut, P massa pelarut, kemudian W massa zat terlarut, MR massa molekul relatif zat terlarut, dan P pada bagian kanan ini adalah massa pelarut dalam satuan gram.
Kemudian kita lanjutkan untuk titik beku. Kalau titik beku, kita akan beralih pada bagian sebelah kiri. Ya, ini sudah saya lingkari. Delta TF-nya. Dan kita tahu titik beku larutan itu ada di sini, pada garis hijau. Dan titik beku pelarut pada garis hitam. Kita tarik ke bagian bawah dan kita akan mendapatkan suatu angka. Nah, inilah yang kita sebut sebagai delta TF. Dan kita tahu bahwa TF yang merupakan TF larutan itu selalu lebih kecil daripada TF pelarut. Kalau kita gunakan air, maka TF pelarutnya sama dengan 0. Nah, delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Karena TF-nya bertanda negatif. Ya, maka kita akan dapatkan delta TF-nya selalu bertanda positif. Kita tuliskan keterangannya. TF adalah titik beku larutan, TF0 titik beku pelarut, delta TF penurunan titik beku. Untuk larutan non-elektrolit akan berlaku delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF penurunan titik beku, M molalitas larutan, dan KF adalah tetapan penurunan titik beku molal dari pelarut. Ingat bahwa harga M dapat kita hitung dari mol per kilogram pelarut, atau kita gunakan rumus M sama dengan W per MR kali 1000 per P. Dengan catatan P ini adalah massa pelarut dalam satuan gram. Nah, harga tetapan kenaikan titik didih molal ini akan berbeda jika pelarutnya berbeda. Di sini saya sajikan, jika diukur pada tekanan 1 atmosfer, titik didih air 100 derajat Celcius. Sementara itu KB itu 0,52 derajat Celcius per molar. Pasti akan berbeda kalau pelarutnya lain, yaitu asam asetat, benzena, sikloheksana, dan kloroform. Kalian bisa lihat ini harga titik didih masing-masing. Begitu pula ini adalah harga tetapan kenaikan titik didih molar. Harga ini tidak perlu kalian hafalkan karena kalian dapat lihat pada data. Saya sajikan pula harga tetapan penurunan titik beku molal beberapa pelarut. Saya ambil contoh air. Titik bekunya 0 derajat Celcius dan harga KF-nya 1,86 derajat Celcius per molar. Asam asetat mempunyai titik beku 16,6 derajat Celcius dan KF-nya 3,57 derajat Celcius per molar. Data yang lain kalian dapat lihat pada tabel berikut. Nah, untuk larutan elektrolit itu akan berbeda jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Mengapa demikian? Larutan elektrolit di dalam air akan mengalami proses ionisasi. Ya, maka dengan demikian delta TB untuk larutan elektrolit rumusnya KB kali M kali I. Begitu pula untuk delta TF-nya sama dengan KF kali M kali I. I itu adalah faktor Van Hoff dan kita hitung dari 1 plus N-1 kali alfa. Nah, ini muncul lagi ada N. N di sini bukan berarti jumlah mol, tetapi merupakan jumlah ion. Sedangkan alfa ini adalah derajat ionisasi. Sudah pasti akan berbeda antara larutan elektrolit yang satu dan yang lain. Kita akan ingat bahwa harga derajat ionisasi bergantung pada kekuatan elektrolit. Elektrolit kuat akan terion sempurna, sehingga harga alfanya sama dengan 1. Tetapi
elektrolit lemah hanya terion sebagian. Harga alfa itu lebih besar dari 0, tetapi kurang dari 1. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana menentukan jumlah ion. Untuk itu, saya ambil beberapa contoh senyawa berikut. Asam perklorat itu merupakan asam kuat, ya. Dalam air terion menjadi 1 ion H+ dan 1 ion ClO4-. Dengan demikian jumlah ionnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. HCl, asam klorida, terion menjadi 1 ion H+ dan 1 ion Cl-. Maka jumlah ionnya sama dengan 2. H2SO4 dalam air terion menjadi 2 ion H+ ditambah 1 ion SO4 2-. Maka jumlah ionnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Saya ambil lagi contoh lain, kalsium nitrat, CaNO3 2 kali. Terion menjadi 1 ion Ca2+ ditambah 2 ion NO3-. Kalau kita jumlahkan sama dengan 3. NaCl yang sering kita kenal sebagai garam dapur, terion menjadi ion Na+ ditambah ion Cl-. Maka jumlah ionnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Aluminium bromida, AlBr3, akan terion menjadi Al3+ dan 3Br-. Jumlah ionnya 1 tambah 3 sama dengan 4. Satu lagi saya tambahkan, magnesium fosfat, Mg3PO4 2 kali. Terion menjadi 3 ion Mg2+ dan 2 ion PO4 3-. Jumlah ionnya 3 tambah 2 sama dengan 5. Saya harap mengenai jumlah ion kalian menjadi semakin jelas. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Etilen glikol yang sering kita singkat dengan EG, CH2OH, biasanya digunakan sebagai pendingin radiator. Sifatnya mudah larut dalam air dan non-volatil, jadi tidak mudah menguap. Hitunglah titik beku larutan yang mengandung 651 gram glikol dalam 2505 gram air. Tentukan pula titik didihnya. Diketahui data MR dari glikol 62, KF air, dan KB air. Mari kita coba lihat analisisnya. Nah, glikol ini merupakan zat non-elektrolit. Ini penting kalian ingat. Karena ini akan menentukan rumus mana yang akan digunakan. Karena ini non-elektrolit, maka kita gunakan rumus delta TF sama dengan KF kali M. Selanjutnya, delta TF dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus M sama dengan W per MR kali 1000 per P. Kenapa demikian? Karena ini diketahui massa dari glikol dan massa pelarut ini dalam gram. Selanjutnya, kita akan hitung titik beku larutan. Dihitung dengan TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Setelah kita mendapatkan TF, kita akan menghitung delta TB atau kenaikan titik didihnya dengan rumus KB kali M. Karena M sudah kita dapatkan dari bagian atas, nih, nanti kita bisa langsung masukkan rumusnya. Dan selanjutnya, terakhir kita akan hitung titik didih larutan. Dihitung dari TB sama dengan TB0 ditambah dengan delta TB. Mari kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Kita tuliskan, awalnya adalah data yang diketahui. Massa etilen glikol, massa air, MR glikol, KF air, KB air.
dan ditanyakan TF dan TB. Kita hitung terlebih dahulu molalitasnya. Ya, masanya 651 gram kita masukkan ke sini. MR-nya 62, berarti kita masukkan 62 gram per mol sebagai massa molar. Kemudian massa larut, massa air kita masukkan ini 2505. Ya, akhirnya kita dapatkan molalitasnya 4,19 mol per kilogram. Langkah selanjutnya kita hitung delta TF, M kali KF. Harga M sudah kita peroleh dari sini, dimasukkan ke sini. KF diperoleh dari diketahui. Kita masukkan ke sini. Dan kita peroleh delta TF-nya 7,79 derajat Celcius. Maka TF itu sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 7,79 derajat Celcius sama dengan min 7,79 derajat Celcius. Selanjutnya kita hitung delta TF sama dengan M. Selanjutnya kita hitung delta TB sama dengan M kali KB. 4,19 mol per kilogram kali KB-nya 0,52 derajat Celcius per molal. Dan dihasilkan 2,18 derajat Celcius. Maka TB larutan itu sama dengan TB air 100 derajat Celcius ditambah dengan 2,18 derajat Celcius sama dengan 102,18 derajat Celcius. Maka titik beku glikol sama dengan min 7,79 derajat Celcius dan titik didih glikol sama dengan 102,18 derajat Celcius. Contoh soal yang lain kalian dapat tonton pada YouTube saya. Ini link YouTube yang kalian bisa buka ya dengan judul Pembahasan soal sifat koligatif larutan pada bagian 2 tentang penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.